Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Laga belum genap 7 detik saat Milan membuka keunggulan. Kick off dibunyikan, Brahim Diaz mengumpan kepada Hakan Calhanoglu yang langsung mengiring bola ke arah gawang Sassuolo, lalu memberikan terobos kepada Rafael Leao. Leao langsung mengiring bola ke kotak penalti Sassuolo dan menuntaskannya dengan sepakan yang berhasil menaklukkan kiper Sassuolo yaitu Andrea Consigli. Milan kembali mencetak gol di menit ke-9 lewat tendangan Calhanoglu. Namun, dianulir oleh wasit karena Alexis Saelemaekers sudah offside lebih dulu sebelum mengumpan bola kepada Leo yang menjadi pemberi assist. Sassuolo coba keluar dari sarang untuk mengejar ketertinggalan. Sepakan jarak jauh Domenico Berardi di menit ke-23 berhasil mengarah ke gawang, namun mudah saja ditangkap oleh Gianluigi Donnarumma. Namun Milan belum berhenti mengejutkan Sassuolo dan kembali membobol gawang mereka di menit ke-26. Theo Hernandez merancang serangan balik dari sisi sayap kiri. Sesampainya di kotak penalti, ia mengumpan bola pada Saelemaekers yang dengan bebas mengirim bola masuk ke gawang. Tertinggal 2 gol tak membuat moral Sassuolo menurun. Mereka tetap menyerang gawang Milan, salah satunya lewat tembakan Berardi di menit ke-31 yang masih bisa diblok oleh Alessio Romagnoli. Milan juga punya peluang mencetak gol ketiga, tetapi tendangan bebas Calhanoglu di menit ke-38 mengarah tepat ke arah Consigli. Sassuolo balas menekan, tetapi sepakan jarak jauh Hamed Traoré melenceng tipis di samping gawang Milan. Gianmarco Ferrari juga mencoba peruntungannya di injury time babak pertama, namun sepakannya bisa diamankan oleh Donnarumma. Skor 2-0 untuk Milan menutup babak pertama. Di babak kedua, Traoré kembali mengancam gawang Milan di menit ke-53, tetapi Donnarumma bisa menghalonya. 7 menit berselang, sepakan jarak jauh Berardi masih belum menemui sasaran. Sassuolo tak berhenti di situ. Mehdi Paulovia punya peluang di menit ke-63, tetapi sundulannya juga masih melenceng. 6 menit kemudian giliran sepakan jarak jauh Francesco Caputo yang tak mengarah ke target. Milan coba keluar dari tekanan. Saelemaekers punya mencetak gol lagi pada menit ke-72, namun tembakannya gagal berujung gol. Kedua tim masih terus berbalas serangan. Sepakan jarak jauh Borubia di menit ke-76 ditepis oleh Donnarumma. 2 menit berselang, giliran Consigli yang menepis tembakan dari Jens-Peter Hauge. Gol yang dicari Sassuolo akhirnya hadir di menit ke-89. Pelanggaran Romagnoli terhadap Jeremy Boga menghasilkan tendangan bebas di depan kotak penalti Milan. Berardi yang jadi eksekutor sukses mengirim bola bersarang di sudut kanan bawah gawang Milan. Dengan skor 2-1, laga menjadi semakin sengit. Sassuolo coba memanfaatkan waktu tersisa, sementara Milan coba mengulur waktu. Namun hingga peluit panjang, Milan tetap mampu mempertahankan keunggulannya. Penyerang muda AC Milan Rafael Leao memecahkan rekor gol tercepat di Liga Italia. Leao mencetak rekor tersebut saat AC Milan menang 2-1 atas Sassuolo di Stadion Mapei Minggu 20 Desember 2020. Leo membobol gawang Sassuolo hanya 6,2 detik setelah wasit memulai pertandingan pekan ke-13 Liga Italia 2020-2021 tersebut. Gol itu membuat Leo menjadi pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Italia. Rekor sebelumnya dipegang Paolo Poggi yang mencetak gol untuk Piacenza saat pertandingan baru berjalan 8 detik pada Desember 2001. Gol cepat seperti ini sangat jarang terjadi dalam sebuah pertandingan. Meski begitu, gol Leo bukanlah kebetulan karena Milan sudah mempersiapkannya dalam latihan. Hal itu diungkapkan oleh sang pemain sendiri setelah pertandingan. Ya, kami mempersiapkannya. Kami selalu mencoba menyerang. Untungnya kami mencetak gol. Kami melakukan pekerjaan dengan baik, kata Leo mengutip dari Football Italia. Komentar Leo pun dibenarkan oleh sang pelatih Stefano Pioli. Juru taktik asal Italia itu menjelaskan bahwa Milan telah mempersiapkan 4 hingga 5 situasi untuk serangan saat kick off. Hal itu dilakukan agar Milan langsung mendapatkan momentum sejak awal pertandingan. Pioli tidak mau Milan kehilangan momentum sehingga gagal menang seperti 2 pertandingan sebelumnya.
Kami memiliki 4 atau 5 situasi untuk kick off dan kami ingin memiliki pendekatan yang kuat karena kami melewatkan sesuatu dalam beberapa pertandingan terakhir. Pujian untuk Hakan Calhanoglu, Brahim Diaz dan Leo yang melakukan gerakan dengan benar, kata Pioli kepada Sky Sport Italia. Setiap pertandingan bernilai 3 poin, itulah yang selalu saya sampaikan kepada tim. Kami selalu bermain untuk menang dan kami tidak puas dengan 2 hasil imbang terakhir, tuturnya. Kemenangan atas Sassuolo membuat Milan kukuh di puncak klasemen sementara dengan koleksi 31 poin. Leo dan kawan-kawan unggul 1 poin dari penghuni posisi kedua yaitu Inter Milan yang menang 2-1 atas Spezia di pertandingan lainnya. Selanjutnya, Milan akan ditantang tim kuat Lazio pada pekan ke-14. Pertandingan akbar itu akan berlangsung di San Siro, Kamis 24 Desember 2020. Milan harus meraih hasil positif agar tetap di posisi pertama dan rekor tak terkalahkan mereka tidak rusak. Raksasa sepak bola Serie A Liga Italia AC Milan dikabarkan sudah menyiapkan rencana ini untuk mendatangkan mantan gelandang Paris Saint-Germain di bursa transfer 2021. Sejak bursa transfer musim panas 2020 yang lalu, AC Milan memang sudah dikabarkan butuh sosok gelandang baru. Sebab dengan formasi 4-2-3-1 mereka memang butuh banyak pemain di lini tengah. Melansir dari laman portal berita olahraga Milan News, klub yang berjuluk Rossoneri itu tampaknya benar-benar serius mengincar gelandang Lille berusia 21 tahun yang bernama Boubakary Soumer. Rumor ini sebenarnya sudah muncul sejak beberapa bulan yang lalu. Namun, saat itu mereka sedang bersaing dengan Liverpool yang memiliki niat yang sama sehingga Milan tak terburu-buru mengejar Soumer. Namun, karena sekarang Liverpool jadi lebih fokus untuk membenahi lini belakang skuad Jurgen Klopp, Rossoneri pun berani kembali melirik Soumer yang merupakan jebolan akademi Paris Saint-Germain. Lebih lanjut, direktur teknis mereka yang bernama Paolo Maldini dikabarkan mulai terus membangun komunikasi dengan pihak Lille. Ia ingin mendatangkan Soumer dengan status pinjaman dan opsi pembelian. Ini adalah langkah cerdas dari raksasa Serie A Liga Italia tersebut, sebab dengan cara demikian mereka bisa melihat cocok tidaknya sang gelandang bermain dalam pola strategi Stefano Pioli. Season tersebut juga membuat mereka lebih diuntungkan secara finansial. Menariknya, dana transfer yang mereka siapkan adalah 25 juta euro atau sekitar 477 miliar. Ini adalah jumlah yang sesuai dengan permintaan awal Lille untuk Soumer di bursa transfer musim panas 2020. Belum ada informasi lebih lanjut terkait bagaimana tanggapan klub Liga Prancis itu terhadap rencana AC Milan. Namun, masih dari Milan News, harga 477 miliar tersebut kabarnya bisa diturunkan lagi. Boubakary Soumer sendiri telah memperkuat Lille sejak 2017 yang lalu. Bersama klub sepak bola Liga 1 Prancis tersebut, ia baru mencetak 1 gol dan 2 assist dalam total 87 penampilan di semua kompetisi. Zlatan Ibrahimovic kembali dihantam cedera meskipun dirinya sudah sempat kembali berlatih bersama skuad AC Milan. Masalah otot baru muncul menyusul sembuhnya cedera otot yang sebelumnya ia alami dalam laga AC Milan kontra Napoli di lanjutan Serie A Italia beberapa pekan kemarin. Kabar ini membuat AC Milan dipastikan bakal kehilangan Zlatan Ibrahimovic hingga akhir tahun 2020 ini usai, mengingat sang pemain diharuskan untuk segera menjalani perawatan kembali. Laporan dari Milan News menyebutkan jika kabar cederanya Ibrahimovic menjadi pukulan berat untuk AC Milan. Pasalnya, mereka akan menghadapi jadwal yang padat jelang hari Natal yang jatuh pada 25 Desember mendatang. AC Milan diketahui akan melangsungkan lawatan ke kandang Sassuolo pada Minggu 20 Desember 2020 dan menjamu Lazio di San Siro pada Kamis 24 Desember 2020. Dua laga yang diharapkan bisa menghasilkan raihan 6 poin yang akan membuat mereka resmi dinobatkan sebagai juara Serie A Italia paruh musim ini. Ibrahimovic sendiri diketahui memberikan keluhan atas rasa sakit yang ada pada betis kirinya usai sesi latihan yang digelar pada hari Jumat 18 Desember 2020 kemarin. Staf medis AC Milan saat ini tengah bekerja untuk mengembalikan kebugaran Ibra agar ia bisa tampil pada laga menghadapi Benevento dan Juventus awal Januari mendatang. Sembari menjalani pemulihan, baru-baru ini Zlatan Ibrahimovic melakukan sesi wawancara dengan UEFA.
Dalam satu kesempatan, Ibrahimovic dengan percaya diri mengatakan bahwa lebih mudah menjinakkan seekor singa daripada harus menjinakkan seorang Zlatan. Anda bisa menjinakkan singa, tetapi Anda tidak bisa menjinakkan Zlatan, ucapnya dilansir dari Sky Sport Italia. Kami adalah dua hewan yang berbeda, ujar Ibrahimovic menegaskan. Lebih lanjut, Ibrahimovic menambahkan bahwa usia tidak bisa menghalangi langkahnya. Saya tidak pernah puas dan selalu menginginkan lebih. Saya lebih melihat banyak pemain pada usia saya yang berperilaku seperti saya, tuturnya. Bagi saya, setelah usia 30 tahun adalah di mana saya menjadi lebih baik. Rahasianya adalah mentalitas dan tidak ada biaya apapun, ujar Zlatan Ibrahimovic mengakhiri. AC Milan gagal memetik poin penuh saat bertandang ke markas Genoa. Mereka mengalahkan imbang dengan skor 2-2. Malah dalam pertandingan tersebut Milan 2 kali tertinggal. Rossoneri selamat dari kekalahan berkat gol Pierre-Kalulu hanya 7 menit sebelum pertandingan bubar. Stefano Pioli sebagai pelatih mengeluhkan hasil yang didapat. Yang paling bikin Antan arsitek Lazio tersebut gerah adalah catatan gol kebobolan Milan. Menurutnya, 2 gol yang bersarang terlalu banyak. Pioli pun berdalih, salah satu penyebabnya yakni banyak pemain yang absen karena cedera, terutama para penggawa pertahanan. Kami mengizinkan 2 gol bersarang, itu terlalu banyak. Laga yang sengit dan lapangan juga membuat kami kesulitan menerapkan permainan, kata Pioli. Ketika ada 5 hingga 6 pemain yang absen, maka itu mengubah perubahan. Kami tidak pernah mengalami ini sebelumnya, sambungnya dikutip dari Football Italia. Yakin Pioli pun sedang memberikan isyarat kepada manajemen untuk membayang pemain anyar di musim dingin nanti. Dan memang belakangan ini, santer mencuat kabar mereka mau mendatangkan setidaknya 1 pemain anyar untuk pertahanan. Nama yang masuk ke daftar diantaranya adalah Ozan Kabak, Mohamed Simakan hingga Matteo Lovato.